Sampai detik ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, belum mengumumkan sosok calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, yang akan mereka usung di Pilpres 2024. Padahal, mereka adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan wakilnya tanpa harus berkoalisi, karena telah memenuhi ambang batas pencalonan atau presidensial threshold. Sebaliknya, Partai Nasional Demokrat, Nasdem, yang hanya memperoleh 10,26% kursi DPR RI justru telah mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini tentu saja sebuah langkah berani meski harus mencari rekan koalisi guna mencapai ambang batas pencalonan. Di pihak lain, Koalisi Indonesia Bersatu, yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan P3 yang menghimpun 25,73% kursi DPR RI disinyalir akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Lalu, bagaimana dengan Prabowo Subianto? Capres yang akan diusung Partai Gerindra ini semakin lengket dengan PKB. Jika terwujud koalisi Partai Gerindra dan PKB, maka modal 23,66% kursi DPR RI lebih dari cukup mengusung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Nah, bagaimana dengan pencapresan Puan Maharani? Saya rasa sangat menarik untuk diungkit. Pasalnya, putri mahkota ini berpotensi dalam posisi terjepit apabila salah perhitungan. Dengan kata lain, apabila pentolan Partai Banteng ini tutup mata dengan hasil survei dan suara arus bawah malah menginginkan Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024, prediksi skenario terjepitnya Puan Maharani oleh Ganjar, indikasinya adalah sebagai berikut. Pertama, Puan bersikeras mencalonkan diri sebagai capres dan membuang Ganjar Pranowo. Rivalitas Puan Ganjar menjadi tontonan politik tanah air yang timbul tenggelam, dan saat meruncing ke permukaan, mencipta kutub magnet yang saling bertentangan, bahkan meletupkan simbol-simbol perlawanan dua kubu yang saling menjatuhkan. Sebut saja, Banteng vs Celeng, Dewan Kolonel vs Dewan Kopral yang sempat memanaskan jagat media sangat mengaduk dan mengentalkan kepentingan dua kubu di internal PDIP yang sama-sama alot untuk mengusung dan saling memaksakan kehendak Puan ataukah Ganjar yang harus diusung oleh PDIP nantinya. Jika Puan menggandeng sosok lain sebagai cawapres dan Ganjar diusung oleh KIB sebagai capres, maka rivalitas saling membenturkan kekuatan kepala banteng moncong putih akan menggerus suara Puan. Hasilnya, besar kemungkinan sang putri mahkota bakal ambyar di Pilpres 2024 mendatang. Kekalahan berarti kegagalan fatal, karena rasanya akan sulit bagi Puan bertarung kembali di tahun 2029, jika Ganjar menjelma sebagai suksesor Jokowi. Kedua, Puan cawapres Prabowo. Partai Gerindra di pemilu 2019 meraup 12,57% suara, sedangkan PDIP 19,33% suara. Taruhlah setengah perolehan suara PDIP membelot ke Ganjar, maka 22,24% suara, dari 12,57% plus 9,67%, tidak cukup menghadang suara Ganjar yang diusung KIB sebesar 25,73% suara. Apalagi jika PKB bergabung dan membatalkan koalisi dengan Gerindra, maka akan memantapkan kekuatan Ganjar dengan sokongan 35,42% suara. Kemenangan Ganjar terhadap Prabowo jelas berimplikasi pada pencapresan Puan di Pilpres 2029, lantaran dipastikan bakal mampu menggerus dukungan terhadap Puan dan menebalkan suara pada Ganjar untuk mencalonkan kembali di Pilpres 2029. Jika ini terjadi, tentunya akan mampu mensejajarkan Ganjar dengan SBY dan Jokowi yang sukses memegang tampuk pemerintahan hingga 2 periode lamanya. Guna menghindari prediksi di atas, apa yang semestinya dilakukan Puan dan PDIP? Apakah dengan menyandingkan Puan dengan Ganjar untuk berpasangan di Pilpres 2024, atau Ganjar dan pengusungnya legowo jika Megawati memaksakan Puan sebagai capres dan Ganjar sebagai cawapres yang diusung PDIP? Dan bagaimana peluang mereka untuk menang? Menarik kita tunggu.